Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu metode full costing. Metode full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan seluruh unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produk. Artinya, semua biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, baik yang bersifat tetap maupun variabel, akan dibebankan pada produk yang dihasilkan. Dengan demikian, metode ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai total biaya yang sesungguhnya diperlukan untuk menghasilkan suatu produk. Menurut Mulyadi 2015, full costing adalah metode penentuan harga pokok produk yang memperhitungkan seluruh unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produk, baik yang bersifat variabel maupun tetap. Sedangkan menurut Hansen dan Mowen 2016, metode full costing merupakan pendekatan tradisional dalam penentuan harga pokok produksi yang mencerminkan total biaya manufaktur yang melekat pada setiap unit produk. Dengan menggunakan metode full costing, perusahaan dapat mengetahui biaya total yang dikeluarkan dan dapat menentukan harga jual dengan lebih tepat karena semua komponen biaya telah diperhitungkan. Metode ini juga digunakan secara luas untuk tujuan pelaporan keuangan eksternal sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Komponen biaya dalam full costing. Dalam metode full costing, seluruh biaya produksi diklasifikasikan menjadi 3 komponen utama, yaitu yang pertama biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung merupakan biaya yang secara langsung dapat ditelusuri ke produk jadi. Bahan baku langsung adalah bahan utama yang membentuk bagian fisik produk dan menjadi komponen penting dalam proses produksi. Contohnya itu kayu pada pembuatan meja, kain pada produksi pakaian, atau besi pada pembuatan kendaraan. Komponen yang kedua itu biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Biaya tenaga kerja langsung yaitu upah yang diberikan kepada tenaga kerja secara langsung terlibat dalam proses pembuatan produk. Biaya ini berhubungan langsung dengan jumlah unit yang diproduksi. Contohnya itu gaji pekerja yang merakit produk atau membuat produk, operator mesin atau penjahit pada industri. Komponen yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung ke produk, tetapi tetap diperlukan untuk menunjang proses produksi. Biaya overhead dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama biaya overhead variabel, yaitu biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional terhadap volume produksi, seperti biaya listrik dan biaya perawatan mesin. Contoh yang kedua, biaya overhead tetap, yaitu biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun volume produksi berubah, seperti gaji manajer pabrik, depresiasi gedung pabrik, dan asuransi mesin produksi. Dengan mengakumulasi ketiga komponen biaya ini, perusahaan dapat menentukan harga pokok produksi secara lengkap dan akurat. Saya akan menjelaskan rumus dan cara perhitungan full costing. Contoh perhitungan metode harga pokok produksi dengan menggunakan full costing. Diketahui perusahaan menerima pesanan untuk memproduksi 100 unit produk A dan biaya bahan baku per unit yaitu 10.000. Biaya tenaga kerja langsung per unit yaitu 5.000. Biaya overhead pabrik BOP tetap
1 juta per bulan. Dan biaya overhead pabrik BOP variabel per unit yaitu 2.000. Jumlah produksi per bulan yaitu 1.000 unit. Perhitungan harga pokok produksi. Yang pertama, biaya bahan baku. Jumlah unit 100 unit. Biaya bahan baku per unit. Biaya bahan baku per unit 10.000. Total biaya bahan baku 100 unit dikali 10.000 sama dengan 1 juta. Biaya tenaga kerja langsung, jumlah unit 100 unit. Biaya tenaga kerja langsung per unit 5.000. Total biaya tenaga kerja langsung yaitu 100 unit dikali 5.000 sama dengan 500.000. Biaya overhead pabrik BOP. Biaya tetap 1 juta dibagi 1.000 unit sama dengan 1.000 per unit. BOP variabel 2.000 per unit. Total BOP per unit 1.000 ditambah 2.000 sama dengan 3.000. Total BOP per unit untuk 100 unit yaitu 100 unit dikali 3.000 sama dengan 300.000. Untuk mencari harga pokok produksi atau HPP, kita akan menjumlahkan dari total biaya bahan baku yaitu 1 juta, total biaya tenaga kerja langsung 500.000 dan total BOP 300.000. 1 juta ditambah 500.000 ditambah 300.000 sama dengan 1.800.000 HPP per unit. Total harga pokok pesanan jumlah unit 100 unit. Harga pokok per unit 1.800.000 dibagi 100 unit sama dengan 18.000 per unit. Jadi HPP 100 unit produk A sama dengan 1.800.000. Harga pokok per unit sama dengan 18.000. Adapun kelebihan dan kekurangan metode full costing. Kelebihannya, pertama, memberikan gambaran menyeluruh tentang total biaya produksi. Kedua, cocok untuk laporan keuangan eksternal. Ketiga, menentukan harga jual secara realistis. Yang keempat, memudahkan analisis profitabilitas jangka panjang. Kekurangannya, pertama, kurang akurat untuk keputusan jangka pendek. Kedua, sulit diterapkan pada perusahaan dengan banyak jenis produk. Ketiga, tidak menunjukkan hubungan langsung antara biaya dan volume produksi. Yang saya akan paparkan materi saya yang berjudul perbandingan antara full costing dan variable costing. Definisi singkat dari full costing ada beberapa poin, yakni memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produk. Kedua, komponen HPP meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik, variabel maupun tetap. Yang terakhir, tujuan terutama untuk pelaporan eksternal sesuai standar akuntansi keuangan atau SAK. Sedangkan variabel costing ada beberapa poin juga, yakni hanya memperhitungkan biaya produksi yang bersifat variabel ke dalam harga pokok produk. Kedua, komponen HPP meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP variabel. BOP tetap dianggap sebagai biaya
periode dan langsung dibebankan seluruhnya pada periode selanjutnya terjadinya. Tujuan terutama untuk pelaporan internal dan pengambilan keputusan jangka pendek oleh manajemen. Lanjut, adapun perbandingan utama antara full costing dan variabel. Ada beberapa aspek ini. Di antaranya ada 5 poin perbandingan utama aspek full costing dan variabel. Aspek pertama, komponen HPP. Semua biaya produksi atau variabel tetap, sedangkan variabel costing hanya biaya produksi variabel. Kedua, pemberlakuan BOP tetap diperlakukan sebagai biaya produk, dibebankan ke HPP dan baru menjadi beban masuk dalam laporan laba rugi saat produk terjual. Sedangkan variabel costing diperlakukan sebagai biaya periode, langsung dibebankan ke laporan laba rugi pada periode terjadinya. Nilai persediaan akhir lebih tinggi karena persediaannya mengandung unsur BOP tetap, sedangkan variabel costing lebih rendah karena persediaan hanya mengandung unsur biaya variabel. Laba bersih dapat ditunda pembebanannya karena BOP tetap yang masih ada di persediaan akhir bulan. Variabel costing langsung terpengaruh oleh volume penjualan karena BOP tetap langsung dibebankan laba, tidak dipengaruhi oleh fluktuasi persediaan. Terakhir, tujuan utama full costing pelaporan eksternal kepada pihak luar, sedangkan variabel costing pelaporan internal untuk manajemen dan pengambilan keputusan. Adapun dampak pada laporan laba rugi, di antaranya full costing menggunakan format konvensional yang mengelompokkan biaya berdasarkan fungsi, produksi, penjualan, administrasi umum. Variabel costing menggunakan format kontribusi yang mengelompokkan biaya berdasarkan perilaku variabel tetap dan menghitung margin kontribusi. Demikianlah materi yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembahasan kami dapat disimpulkan bahwa metode harga full costing adalah penentuan harga pokok yang memperhitungkan seluruh biaya produksi, baik tetap maupun variabel. Pendekatan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai biaya yang sebenarnya dikeluarkan perusahaan dalam menghasilkan suatu produk, sehingga bermanfaat untuk penetapan harga jual, perencanaan laba, dan pelaporan.